A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sahabat-sahabat, jadi judul yang dipilih hari ini adalah terkait dengan bekerja dengan kesempatan yang spesifik gitu ya. Kita buka kajian hari ini dengan melihat sebuah hadis riwayat Muslim ya. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah ya. Serta jangan kau lemah atau menghalangi dirimu sendiri gitu. Jadi ihris itu sangat menginginkan sesuatu ya, sehingga kita menjadi sangat bersemangat gitu. Nah tentu yang sangat kita inginkan atau diinginkan oleh setiap orang adalah memperoleh hal-hal yang memang bermanfaat bagi dirinya ya. Jadi tentu yang paling bermanfaat bagi kita adalah memperoleh akhirat yang baik gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Tapi tentu kan di Al-Quran juga dikatakan kejarlah akhirat tapi jangan lupakan bagian duniamu. Selain ingin memperoleh hal yang bermanfaat ya bagi kita di akhirat, tentu kita juga menginginkan bagian dunianya gitu. Tapi apakah ada orang yang mau diberikan manfaat atau kenikmatan di dunia tapi di akhiratnya menjadi orang yang merugi dan masuk neraka ya? Kalau hari ini seakan-akan ada yang begitu, itu karena tidak beriman kan, karena tidak yakin dengan akhirat ya. Jadi ya tidak takut ya karena tidak yakin ya. Tapi kan nanti kita semua akan membuktikan kebenarannya, apakah memang benar ada atau tidak kehidupan setelah mati gitu ya. Ketika orang meninggal akan langsung melihat, tapi sayangnya ketika nanti kita menyadari kita sudah meninggal, kita nggak bisa balik lagi gitu. Nah jadi tentu hadis ini dikatakan bahwa kita harus bersemangat untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita ya. Tapi kemudian kita disuruh meminta pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah begitu ya, atau menghalangi diri gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan lihat ya. Jadi ini terkait dengan kesempatan atau peluang, sahabat-sahabat. Kalau orang berpikirnya dengan logika bisnis yang umum ya, yang tidak terkalibrasi dengan ilmu Al-Quran, orang mengatakan bahwa kita harus mengejar kesempatan gitu. Mumpung kesempatan ada, kemudian kapan lagi? Nanti takutnya nggak ada lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau di Al-Quran, kesempatan itu memang disuruh untuk meraih ya, bukan mengejar, tapi kita bergerak sesuai kesempatan yang Allah berikan hari ini gitu, bukan mencari-cari kesempatan yang belum ada gitu. Jadi kalau orang bikin satu bisnis model, bisnis plan, biasanya dia berusaha untuk mencari peluang gitu ya. Akhirnya pergi ke sana ke sini, silaturahmi dalam rangka untuk mencari peluang. Padahal sebenarnya Al-Quran sudah memberitahukan bahwa rizki setiap orang itu ada di bawah telapak kakinya. Nah, tentu itu bisa terbuka kalau dia memanfaatkan peluang sebagaimana yang Allah izinkan dia secara spesifik gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengatakan, ya kalau orang lain misalkan bisa melakukan sesuatu, mengambil sebuah peluang, kemudian dia mengatakan, ya dia mah enak gitu ya hidupnya, karena dia punya ini, punya itu. Kalau saya mah kan enggak, beda. Nah itu udah cara pikir yang salah gitu. Karena setiap orang Allah kadar ya dengan kesempatan masing-masing. Ada orang yang ingin sekolah, ada orang yang ingin katakan tadi ya lebih aktif beraktivitas di luar, kemudian mengatakan ya saya mah nggak bisa begitu, dah saya mah punya anak gitu ya. Itu pola
berpikir yang salah gitu ya. Peluang dia adalah ketika dengan kondisinya. Kalau dia punya anak ya tentu peluangnya lain lagi dengan orang yang tidak punya anak, ya kan? Orang yang sendiri dengan orang yang berpasangan beda peluangnya gitu ya. Orang yang keadaannya terbatas dan dilapangkan beda juga peluangnya kan. Nah, kadang-kadang orang yang punya kelapangan seakan-akan punya banyak peluang. Justru jebakan gitu. Ketika dia seakan-akan bisa menciptakan banyak peluang karena dia mungkin punya eh, daya dari sisi harta barangkali ya. Yang terjadi adalah dia justru susah untuk melihat kesempatan yang spesifik gitu. Karena seakan-akan dia bisa berangan-angan untuk menjadi apa saja gitu ya dengan hartanya itu. Justru sebenarnya orang yang fakir diikat oleh satu keadaan dan keterbatasan, kemudian opsi peluangnya menjadi sedikit, itu seringkali malah bisa membuka rezeki yang besar kalau menyikapinya benar. Gitu. Tapi kan jarang juga ya, ketika dikasih opsi bergeraknya sedikit, orang mengeluh biasanya gitu ya, kemudian mendambakan diberikan takdir seperti orang lain gitu. Jadi manusia ya gitulah, dikasih lapang kelewat batas, dikasih sempit ya ngeluh gitu ya. Susah gitu untuk bersyukur dengan keadaan masing-masing, itu susah. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat di Quran surat Al-An'am, Quran surat 6 ayat 132 sampai 133 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan bagi tiap-tiap kedudukan ya, atau orang yang diberi derajat kedudukan di dunia ini ya, itu dengan apa yang mereka kerjakan atau mudahnya diikat dengan pekerjaannya. Jadi setiap orang yang diberi kedudukan di dunia diikat dengan sebuah pekerjaan khusus gitu ya. Dan tidaklah Tuhanmu lengah terhadap apa yang mereka kerjakan ya. Dan Tuhanmu maha kaya ya, pemilik rahmat ya. Jika dia menghendaki, dia akan melenyapkan kamu dan setelah itu mengganti kamu dengan siapa yang dia kehendaki. Sebagaimana dia telah menjadikan kamu dari keturunan golongan yang lain. Nah, kita untuk memahami ayat ini kita lihat di ayat bawahnya ya sebagai pelengkap untuk menjelaskan konteks. Di Quran surat Az-Zukhruf, Quran surat 43 ayat 32, mengapa mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Gitu ya. Kamilah yang telah membagi-bagi di antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia. Dan kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain dalam beberapa derajat. Agar sebagian dapat mengambil pekerjaan dari sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya gitu ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita tahu ya, dalam satu masyarakat, peradaban biasanya ada yang harus menjadi apa namanya ulil umaro begitu ya, penguasa, ada yang kemudian menjadi ulama, ada yang menjadi saudagar, dan ada yang menjadi masyarakat biasa gitu ya. Kalau salah satu aja nggak jalan tuh struktur kehidupan ya. Kalau tidak ada ulama, yang ada penguasa, rakyat, dan kemudian saudagar, wah dunia ini nggak ada yang menegur kalau ada yang salah ya, yang menasehati kan. Makanya kalau ulama ya ulama yang hak ya. Ulama banyak yang kemudian karena dorongan hawa nafsu punya kepentingan untuk memperoleh bagian dunia biar dihormati ya, biar laku gitu kan ya. Akhirnya dia tidak menjalankan kedudukannya sebagai peran ulama dengan baik gitu. Itu yang disebut mengkhianati amanah ya. Ulama kan sebenarnya nggak bisa diupayakan ya. Ulama itu tentu orang-orang yang kemudian secara jalur tracknya Allah mudahkan ya untuk mempelajari agama sampai ke level tertentu karena mereka akan bertugas untuk menjadi penasehat bagi masyarakat gitu ya.
Tapi kalau nggak amanah, Allah cabut dengan mudah kasihin ke orang lain. Jadi mereka adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewarisi harta, tapi mewarisi ilmu. Jadi ulama-ulama yang tawadu, itu pasti Allah akan ajari dan diwariskan ilmu para nabi. Sehingga dari zaman ke zaman, eh, harus ada orang yang bertugas untuk menasehati masyarakatnya. Bahkan menasehati pimpinan dan sebagainya. Itu akan terus Allah wariskan ya, tidak akan selesai gitu. Jadi ulama adalah penerus para nabi. Tapi ulama ada ulama yang baik, ada ulama yang yang buruk ya. Ya kembali tadi karena mungkin punya ambisi ingin jadi ulama itu bukan dalam rangka ingin menolong agama ya. Ingin dipandang, ingin dihormati. Ya kan banyak ya motif-motif itu ya. Kemudian tadi ada umaro sama gitu ya. Kalau ulamanya ada, kemudian saudagarnya ada, masyarakatnya ada, nggak ada umaro, masa ulama yang ikut-ikutan memanage kan repot ya. Ulama yang harusnya terus mengkaji ilmu, beribadah agar bisa menjadi cahaya yang menyinari masyarakat begitu ya, dengan pengetahuannya, akhirnya harus turun ke lapangan ikut mengatur masyarakat kan repot ya. Ya semua begitulah sahabat-sahabat. Kalau yang saudagar dihilangkan, berarti nanti ulama, umaro pada bisnis semua gitu. Ya, karena masyarakat kan butuh pekerjaan, butuh profesi. Yang bisa membangun itu kan para pengusaha, para saudagar ya. Bikin bisnis plan, bikin apa namanya? Tadi ya, semua kebutuhan masyarakat itu dibuatkanlah ininya, apa namanya, jalan-jalan untuk mengupayakan ya agar semua sumber daya ini bisa diakses. Akhirnya ada pasar, ada toko dan sebagainya, ada supplier ya. Kalau nggak ada saudagar repot ya, nggak ada nih. Yang masyarakat nggak punya tempat kerja gitu ya. Mau kerja di mana? Orang rata-rata masyarakat itu berpikirnya saya punya ilmu ini, saya ngelamar bisa kerja di mana gitu ya. Mereka belum tentu diberikan kemampuan untuk membuat satu usaha ya. Nah itu ada saudagar di situ. Nah ada masyarakat ya. Kalau saudagar bikin ide bisnis sendiri, nggak ada staffnya ya, nggak ada masyarakat yang membutuhkan ya, buat apa? Nggak bisa juga gitu ya. Dia mungkin cuman hanya bisa apa namanya ya menyusun satu peluang menjadi sebuah bisnis plan lah gitu ya. Sehingga kalau bisnis ini jalan, ini akan banyak manfaatnya buat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi nggak bisa dia yang ngerjain semua ya. Ya dia akan punya staff-staff khusus di bidang-bidang tertentu. Yang di situ, nah ini yang dimaksud bahwa Allah itu sudah bagi-bagi rahmatnya. Ya. Karena Allah sudah menentukan penghidupannya di dunia gitu. Ya. Dan sebagian memang diangkat kedudukannya atau derajatnya di atas yang lain. Karena kalau sama semua, misalkan Allah angkat semuanya ulama, ya nggak ada mau nasihat ke siapa gitu kan. Semuanya ulama gitu. Akhirnya keulamaannya pun tidak mendatangkan manfaat buat orang tersebut. Kan ulama hadir ya manfaatnya adalah untuk menyeru umat ya, sehingga dia bisa berbakti kepada Allah dengan cara menasihati umat. Kenapa bisa bermanfaat di situ? Karena Allah yang kasih, yang warisi ilmunya gitu. Termasuk yang tadi, yang lain-lain. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke Quran Surat Al-An'am, ya, ayat 132 dan 133, kita mulai melihat bahwa dan bagi tiap-tiap kedudukan dengan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Karena bahasanya begitu ya, wakuli darojatun mima amilu, gitu ya. Walikuli darojatun kan ya tadi, dan bagi tiap-tiap derajat ya, kedudukan ya tadi dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi mungkin lebih mudah membacanya bahwa setiap Allah memberikan kedudukan kepada seseorang,
maka kedudukan itu diikatkan kepada satu pekerjaan tertentu. Ada gubernur, ada wali kota, gitu kan ya. Ada peneliti, peneliti pun di bidang apa, gitu kan ya. Masa sekolahnya di biologi misalkan ya, tapi penelitiannya di bidang yang lain misalkan ya, di bidang ekonomi misalkan, gitu ya. Ya kan harusnya menjadi peneliti di bidangnya gitu ya. Jadi dia akan diikat dengan tugas penelitian yang khusus gitu. Jadi semua akan seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, tadi, jadi Allah itu punya urusan yang harus dilaksanakan di dunia, sehingga Allah beri peran, ya setiap orang diberikan peran, dan setiap orang tuh punya peran terbaiknya. Tapi yang repot itu orang karena tidak tahu dirinya siapa, semua berusaha untuk ikutan casting, ya untuk menjadi peran utama, atau menjadi peran yang menurut sebagian besar orang itu paling menjanjikan gitu. Jadi semuanya ingin jadi katakan mengerjakan satu profesi yang dianggap oh itu gampang nyari uangnya. Oh itu kalau profesi itu menjadi terhormat dan dipandang oleh orang gitu. Akhirnya para orang tua itu punya cita-cita kepada anaknya. Ntar kalau kamu sudah selesai jadi dokter ya, kalau kamu sudah selesai kamu jadi pengacara ya, misalkan apapun lah ya yang dianggap prestis mungkin ya. Repot kan? Jadi akhirnya orang tua juga bukannya mengikuti fitrah anak, tapi berusaha mengajak anaknya ikut casting yang bukan dirinya gitu, supaya dapat peran yang diharapkan dengan peran itu bisa membuka banyak peluang dalam kehidupan. Yang terjadi nggak akan seperti itu gitu. Si anak akan mengerjakan satu bidang yang dia tidak passion, tidak suka, atau bahkan tidak diberi kemampuan dalam hal itu. Kemampuannya ada karena dia ya maksa diri belajar ya. Tapi ketika ada orang yang dikasih bakat, dikasih kemudahan, sama belajar juga, ya pasti kalah jauh. Gitu kan, yang hanya belajar saja tanpa ada bakat dan minat dan kemampuan yang Allah kasih ya. Nanti frustasi, jadi kalah bersaing. Kalah bersaing karena ya bersaing bukan di ringnya, bukan di bidangnya gitu. Nah itu seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi setiap orang itu punya peran spesifik yang harus dia cari, dan itu Allah yang apa ya, mengelilingi kehidupan dia dengan satu takdir tertentu agar dia bisa ngerti peran itu gitu. Nah, tapi kalau peran itu nanti dia berhasil menemukan dan mengisi, dengan peran itu sebenarnya akan ada fungsi menolong agama Allahnya gitu. Jadi kalau penyeru Allah kan harus ada di pasar, harus ada di kampus, harus ada di masjid, ya jelas gitu ya. Dimanapun tempat-tempat di bumi harus ada penyerunya yang menolong agama Allah gitu. Nah tentu ya semua hanya bisa menjadi penyeru sesuai dengan lingkungan di mana dia dididik oleh Allah. Ya, yang dulunya masa lalunya hidup di terminal, kemudian hijrah, ya Allah berikan taufik dan hidayah sehingga menempuh jalan Islam, jalan petunjuk, maka kemudian nanti dia akan ditransformasi dan menjadi juru seru untuk orang-orang yang ada di terminal lah, katakan begitu. Ya kira-kira gitu ya poinnya ya, sahabat-sahabat. Tapi kalau kita diberi itu kemudian nggak amanah, Allah tinggal cabut, ya Allah kasih ke orang lain, gampang gitu. Kita yang rugi. Gitu. Nah jadi di sini dikatakan bahwa tadi dan Robmu itu maha kaya, ya. Rahmat itu semua Allah yang punya. Allah yang membagi-bagi, menyebarkan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu sudah milih, ingin memberikan kepada si A rahmatnya spesifik ini, si B ini, si C ini. Tapi karena mereka nggak ngerti bahwa itu tuh rahmat Allah, akhirnya ngelihat kok Allah ngasih ke orang itu lebih bagus ya dari yang dikasih ke saya gitu. Ya itulah kira-kira ya manusia. Jadi pasti lebih banyak kufur ya daripada syukur karena ilmunya terbatas gitu. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat di sini
Quran surat Al-Isra, ya, Quran surat 17 ayat 13 sampai 14. Dan tiap-tiap manusia telah kami gantungkan kalung, ya, atau kesempatan pada lehernya, ya. Dan akan kami keluarkan pada hari kiamat sebuah kitab yang ditemuinya dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, ya. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai peneliti atau penghisap atas dirimu. Ya, jadi ini apa ya? Tentu sahabat-sahabat terkait dengan pemaknaan ayat Quran itu setiap orang diberikan apa ya, perspektif cara memandang yang khusus ya. Karena ini saya terkait dengan dunia muamalah, maka saya memahami ayat ini ya dikaitkan dengan ayat-ayat lain di Al-Quran seperti ini gitu. Jadi di sini kan tiap-tiap manusia kalau di terjemahan yang umum ini dimaknai sebagai Allah telah menggantungkan kalung, artinya setiap orang itu akan memikul dosa dan tidak bisa memikul dosa orang lain. Jadi kalau orang berbuat, maka dia bertanggung jawab, maka itu disebut digantungkan kalung. Tapi hasil bacaan saya, ya, hasil kajian saya, ya, itu adalah ayat ini berbicara mengenai ya bahwa ada kesempatan yang spesifik bagi setiap orang itu ya. Jadi tadi dikaitkan dengan yang penjelasan sebelumnya terkait Allah yang membagi-bagi rahmat, bahkan penghidupan dunia seseorang sebenarnya sudah Allah yang bagi. Cuman posisi job desk itu seringkali nggak mampu dia temukan gitu ya. Allah sudah ngasih job desk yang spesifik buat setiap orang sebenarnya sesuai dengan takdirnya masing-masing gitu. Nah, di sini kita lihat dan tiap-tiap manusia telah digantungkan kalung ya atau kesempatan. Nanti kita akan lihat karena ini berkaitan dengan toir atau burung gitu ya, sesuatu yang masih mengambang ya, masih berterbangan ya. Jadi kesempatan itu sesuatu yang ada tapi belum di tangan gitu ya. Nah, jadi sudah digantungkan kalung pada lehernya dan dan nanti orang akan dibaca pada hari kiamat sebuah kitab yang ditemukan terbuka. Ya. Jadi dalam kitab itu ada kitab yang nanti diterima di tangan kanan, ada yang tangan kiri. Kalau tangan kiri celaka nih masuk golongan kiri. Tapi kalau yang golongan kanan, nanti di situ tentu dia menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah kan. Al-Abror itu yang golongan kanan. Nah, jadi sederhananya bahwa mereka adalah orang-orang yang diberikan catatan kitab di sebelah tangan kanannya karena mereka sudah menjalankan peran sesuai yang Allah tentukan bagi mereka. Sesuai dengan karunia dan nikmat spesifik yang Allah sudah kasih ke mereka dengan takdirnya masing-masing. Gitu. Itu yang dia syukuri, dia bergerak membangun karirnya dengan garis takdir dan peran itu, maka dikatakan dia mensyukuri semua pengaturan Allah dalam kehidupan ini. Makanya kemudian bisa berbakti karena menemukan peran yang tepat. Gitu. Nah, kita lihat di Quran surat Al-Isra ayat berikutnya dijelaskan di bawah, ya saya taruh sebagai pelengkap ya. Barang siapa memperoleh petunjuk, maka sesungguhnya ia memperoleh petunjuk untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita dapat petunjuk tuh, itu petunjuk yang akan kita butuhkan untuk mengorientasikan hidup kita. Ya kalau misalnya kita baca di Al-Quran tentang sabar, syukur, ridho, tapi hanya sebagai teori, konsep, dan tidak dikaitkan dengan gimana bersyukur dengan tadi ya, kehidupan masing-masing kita. Ya. Kalau saya dalam kondisi saya hari ini, diberikan ABC, tidak diberikan CDE gitu ya, gimana cara bersyukurnya?
Kalau saya dalam posisi hari ini diberi ujian-ujian yang mungkin ujian itu spesifik buat saya, bukan buat orang lain, karena orang lain ujiannya lain lagi, itu dengan ujian yang tipikal Allah kasih ke saya, gimana sabarnya gitu. Ya. Jadi dia harus bisa petunjuk itu untuk dirinya gitu. Jadi tadi barang siapa yang memperoleh petunjuk, maka sesungguhnya ia memperoleh petunjuk untuk dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatan itu ya atas dirinya sendiri. Jadi dia tersesat karena banyak kesalahan sebenarnya. Banyak mengikuti hawa nafsu, kurang berserah diri, kurang hati-hati. Kalau punya keinginan tuh jarang nanya dulu ke Allah, tidak difikirkan dengan baik ya, apakah itu sesuai nggak kesempatan itu dengan kemampuan yang ada di saya gitu. Karena punya ambisi kan. Ya akhirnya belok ya dari yang Allah mudahkan, tidak mengikuti Shiratal Mustaqim, ya pasti akan banyak musibah dan kesulitan. Ya kalau orang sesat itu ya dirinya sendiri yang tersesat nanti, yang repot gitu. Dan tidaklah akan dibebani seorang pemikul dengan beban orang lain. Jadi kalau saya ujiannya ya ujian saya gitu. Nggak bisa ujian saya dikasih ke orang lain. Nggak ada orang yang mau mikul ujian saya juga gitu ya. Jadi saya punya beban tanggung jawab dengan ilmunya, punya beban tanggung jawab dengan kelapangannya. Itu spesifik buat saya. Allah akan tanya ya nanti bahwa wahai fulan, kamu diberi kelapangan ini, ya, diberi kemampuan ini gitu kan ya. Nah, maka kamu harus bertanggung jawab dengan semua karunia yang Allah kasih, sudah berapa banyak yang engkau berhasil syukuri gitu kan. Jadi setiap orang itu akan diikat oleh tanggung jawab sesuai dengan beban yang Allah pikulkan bagi dia. Ya, baik ilmunya, baik tenaganya, baik hartanya begitu ya. Makanya sebenarnya makin banyak karunia yang Allah kasih, makin resiko kalau nggak mampu bersyukur. Ya. Sudah dikasihnya banyak, tapi nggak bisa bersyukur, ya maka itu kufur namanya kan. Jadi nanti akan lebih berat hisabnya gitu. Beda kalau yang dikasihnya sedikit, tapi optimal. Yang dikasih cuma sedikit, tapi dipakai semua. Wah, itu bersyukur namanya gitu ya. Nah, tapi yang repot ketika dikasih sedikit kan ngeluh, merasa kurang gitu. Ya, gimana mau berhasil tawakalnya? Karena tawakal itu setelah menggunakan dulu yang sudah Allah kasih. Jadi ada model bergerak yang tepat, yang kita bergerak dengan model sesuai kemampuan dan bahan baku yang Allah sudah kasih hari ini. Allah kasih bahan bakunya 5, yang dipakai baru 3. Kemudian tawakal. Eh, kekurangannya belum tentu Allah cukupi gitu. Karena itu kan masih ada 2 lagi. Kamu baru pakai 3, kamu baru pakai 3 bahan bakunya. Yang 2 lagi Allah sudah kasih, itu juga harus disusun dulu. Nah, kalau sudah habis bahan baku yang di kamu, nanti sisanya Allah yang kasih gitu. Nah, orang nggak mampu bersyukur karena tadi lemah kan. Dia menghalangi dirinya sendiri karena belum apa-apa sudah mengeluh, ilmunya kurang, pengennya shortcut, jalan pintas, ya akhirnya menjadi lemah, ya jadi sulit, ya malah sulit gitu. Nah, tadi, dan tidaklah kami mengazabnya sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jadi, ya tenang aja, Allah akan kirim musibah, ujian, ya. Kalau kita belum mampu tuh untuk mensyukuri yang ada hari ini, Allah pasti akan timpakan dengan macam-macam ujian, ya. Agar melalui ujian-ujian itu semakin ngerti gitu cara bersyukur gitu ya. Tadi ini ada, tapi nggak disyukuri, Allah ambil. Ketika baru ngerti, oh itu sesuatu yang harus saya syukuri ya. Nah, sekarang udah ngerti, dibalikin lagi yang tadi diambil. Kira-kira bisa begitu Allah. Nah itu ya, sahabat-sahabat. Jadi kita masuk ke yang terakhir. Ini berbeda antara menyerah pada keadaan dengan berserah diri kepada Allah. Itu nggak sama itu. Tawakal dengan gimana nanti, atau ya sudahlah yang bisa hanya segini karena keadaan tidak memungkinkan, itu beda dengan tawakal. Ini tawakal itu ya sudah keadaannya memang hanya segini, tapi Allah bisa memberikan
pertolongan, ya, rizki dan jalan keluar dari arah yang tak terduga. Ya, ya sudah, nggak apa-apa. Dengan yang ada ini kita berjalan, gitu ya. Tiba-tiba Allah buka banyak jalan keluar yang tak terduganya. Sehingga tidak menyerah pada keadaan. Orang yang menyerah pada keadaan kan jadi pesimis hidupnya. Itu yang disebut tiaroh itu. Itu yang disebut, apa namanya, ya itu tadi ya, yang di awal yang saya jelaskan. Jadi terkait kesempatan itu. Toir, burung, atau tiaroh ini dikatakan nasib sial, karena peluang-peluang yang nggak bisa diperoleh gitu. Ya, aduh, ketinggalan. Aduh, coba kemarin begini, begitu. Akhirnya, wah, saya mah selalu nggak beruntung. Itu, tiaroh itu kurang lebih begitulah ya. Jadi kita lihat di sini, ini orang-orang yang menyerah pada keadaan ya. Karena terlalu mengandalkan kemampuannya sendiri mungkin ya, merasa mampu untuk menguasai kehidupan ini gitu. Yang kita lihat di hadis riwayat Al-Bukhari, di sini dijelaskan bahwa tiaroh itu syirik. Ya. 3 kali nih Rasulullah menyebutkan. Tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik. Gitu. 3 kali. Dan setiap orang pasti, ya, di sini dijelaskan pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Jadi namanya manusia ya, ada lemahnya gitu. Kadang-kadang optimis, kadang-kadang semangat, kadang-kadang pesimis, kadang-kadang wah kayaknya ya sudah mungkin hidupku hanya cuman segini aja gitu ya. Sudah akhirnya menyerah kepada keadaan gitu. Jadi takdir itu bukan, jadi takdir itu kan setiap hari pun takdir kita diperbaiki dengan amal soleh. Allah akan terus berikan takdir yang lebih baik lagi ya. Ya, dengan satu peristiwa yang sudah Allah hadirkan ke kita, tapi cara kita merespon itu akan merubah takdir itu menjadi semakin baik gitu ya. Nah, dalam hal ini jadi Allah akan mengikat kita dalam keadaan-keadaan, tapi kita kemudian mengatakan, ya takdir saya mungkin begini. Enggak, itu keadaan yang sedang Allah uji. Ya, kalau dengan keadaan yang Allah uji itu kemudian dia sikapi baik, ya besok akan berubah. Allah yang akan merubah, buminya akan Allah rubah gitu ya. Jadi tadi Rasulullah mengatakan tiaroh itu syirik 3 kali dan setiap orang pasti ya pernah merasakan itu ya atau terlintas dalam hatinya. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan bertawakal kepadanya gitu ya. Luar biasa ya ini. Nah ini kita lihat di Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat 7 ayat 131. Maka apabila datang kepada mereka kebaikan atau kemakmuran, ya, mereka berkata, ini adalah karena kami, karena usaha kami. Ya wajar dapat ini, ya saya pintar, saya memang kemarin kerja keras, memang semua dia mengatakan itu usahanya dia. Gitu. Karena dia, gitu ya. Kemudian, dan jika menimpa mereka keburukan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang mengikutinya, gitu ya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu dari sisi Allah. Ya. Yaitu karena kesalahan mereka sendiri kan. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kalau orang kemudian nggak berhasil ditimpa banyak musibah, kemudian mengatakan, ya mungkin takdir saya kayak gini ya, itu pesimis namanya. Tapi yang dia harus lakukan istighfar, refleksi, mana yang salah, ya Allah beri pemahaman. Jika ada hal-hal yang salah, semoga diberikan pengetahuan agar bisa mengkoreksinya. Allah ajari, ketika Allah ajari, ngerti, ya sudah. Tanda bahwa kesalahan yang kemarin Allah ampuni adalah dia bisa belajar dari kesalahannya itu berbuah menjadi hikmah. Nah, begitu manusia itu belajar hidup itu memang dari kesalahan. Nggak ada manusia yang tiba-tiba langsung pintar. Semua juga banyak melakukan kesalahan. Tapi dengan banyaknya kesalahan, dia belajar dari kesalahan itu, semakin lama manusia semakin bijak. Gitu. Tapi ada orang yang kena timpa masalah nggak bijak-bijak, gitu ya. Ya terus-menerus kena musibah. Ya akhirnya pesimis, ya udah hidup merasa ya gitu aja, nggak percaya Tuhan, marah dengan keadaan, dan lain sebagainya. Gitu.
Nah, jadi ini yang membedakan orang beriman yang mampu berserah diri kepada Allah, bertawakal, tidak menyerah pada keadaan. Dengan semua keterbatasan yang ada, dia mensyukuri, ya, belajar bersyukur dulu, digunakan semua, hingga Allah berikan jalan keluar yang tak terduga dan kecukupan dari sisi Allah, gitu ya. Ya gitu kira-kira, sahabat-sahabat. Jadi ini bisa diterapkan ke ilmu mana saja, tapi pada prinsipnya ini tentang bagaimana mengambil kesempatan dan berusaha sesuai dengan yang Allah sudah siapkan bagi setiap orang ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi jika ada pertanyaan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, apabila misalnya ada pertanyaan ya atau yang mau didiskusikan, mangga dipersilahkan untuk langsung open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sahabat-sahabat yang lain, saya bukannya selalu ingin tampil. Maaf sekali. Wah, ini sesuai materi Pak Mus. Ini kesempatan yang hanya diberikan ke Pak Mustaring berarti. Nah, ya kan? Karena yang lain tidak dimudahkan bertanya. Jadi ya mungkin ini jadi kesempatan yang Allah kasih. Silakan. Ya, saya juga mohon maaf ini baru duduk sekitar 15 menit yang lalu, jadi dapat ujungnya. Oh iya. Jadi saya coba bertanya apa yang muncul. Ini soal diri saya, Kang. Iya. Saya itu kalau bekerja kadang sulit membedakan antara ngoyo dengan sabar dan tidak mau berhenti. Yang saya pahami, ngoyo itu kan memaksakan tanpa memperhitungkan kemampuan dan seterusnya. Kemudian hari ini saya memahami sabar itu adalah pantang menyerah. Artinya sabar menyelesaikan seluruh kesulitan yang datang terhadapnya, tidak mudah menyerah. Nah, itu yang saya pahami dengan sabar, biar jatuh bangkit lagi dan seterusnya. Nah, saya kadang-kadang agak sulit mengukur ketika diperhadapkan pada suatu masalah. Saya itu sampai pernah saya mengatakan begini, Kang. Kalau yang namanya bekerja itu, saya akan berhenti kalau badan saya tidak bisa mengangkat sesuatu. Artinya ketika masih fisik saya bisa melakukan, saya akan jalan terus. Nah, ini kadang-kadang menzalimi diri sendiri. Tapi itu tadi, saya berprinsip setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, ini yang sulitnya saya mengukur diri sendiri, batasannya di mana. Karena saya orangnya tidak ingin lari dari pekerjaan. Ya. Seperti itu, Kang. Mohon petunjuknya. Terima kasih banyak. Ya, baik Pak Mustaring. Ya, jadi memang bukan hal yang mudah ya. Tadi kan barang siapa yang diberi petunjuk, maka dia sesungguhnya telah memperoleh petunjuk bagi dirinya ya. Ya, petunjuk Allah itu akan spesifik dengan terkait dengan urusan kita. Gitu. Bahkan Allah akan tunjuki urusan mana yang sebenarnya harus kita perjuangkan, yang harus kita pegang ya, menjadi urusan utama kita. Nah, caranya itu adalah dengan mengutus gelar takdir. Gitu. Allah kan berbicara kepada tidak mungkin Allah berkata-kata kan kepada manusia kecuali ya melalui tiga hal. Ya. Ada tadi yang mengirimkan seorang utusan membacakan wahyu. Ya, kemudian tadi orang yang mengajarkan, dan juga mungkin untuk kita itu dari balik tabir lah. Jadi maksudnya tabir yang hadir atau takdir yang melingkupi kita dengan semua dinamika persoalannya yang khas, pasti ujian Pak Mustaring dengan saya nggak akan sama. Ya kan? Karena takdirnya beda, tempat tinggalnya pun beda, lingkungan pergaulannya, kulturnya, itu semua akan membentuk satu takdir yang khas. Gitu kan ya. Nah, itu cara Allah berkata-kata, Pak Mus. Gitu. Jadi memang kalau persoalan hadir di depan kita dan kita tidak bisa menghindari,
Artinya, itu memang sesuatu yang harus kita kerjakan. Tapi betapa sering juga kita ada urusan yang sebenarnya by option ya. Ketika ada yang menawarkan satu urusan, kemudian kayaknya saya mau deh ambil itu. Saya mau coba gitu kan ya. Entah itu karena semangat, ya ingin mencari karunia Allah, ya barangkali ada amal soleh di situ, atau belum tahu dirinya kan. Ya, itu kesulitan kita semua sebenarnya. Makanya ketika kita mohon kepada Allah pun, makanya kan ada definisi ulama yang ikhlas itu tidaklah engkau diam ataupun bergerak kecuali semata-mata karena Allah. Ya kalau bergerak itu harus karena Allah ya. Ya, kalau kita aja datang ke satu tempat ada wabah disuruh pergi. Ya kan? Secara fikihnya begitu. Kalau kamu mendatangi satu kota, satu negeri, kemudian di situ sedang ada wabah, maka kamu pergi. Jangan kemudian datang, wah aku mau menyelamatkan penduduknya di sana, gitu kan? Enggak, jangan, bukan begitu aturannya. Tapi kalau kamu ada di dalam satu kota, kemudian ditimpa oleh wabah, kamu harus di situ, gitu kan ya. Jadi demikian juga dengan ujian, persoalan. Kita seringkali menghindari persoalan yang bolak-balik Allah hadirkan ke kita. Ya. Tapi juga seringkali ngacung, mau ngambil urusan yang sebenarnya ya tadi ya, ada urusan lain yang sedang ditanyakan nih sebenarnya dalam kehidupan kita gitu ya. Yang bisa jadi tadi orang mau jihad tapi kemudian punya orang tua. Maka kaidahnya kan ya orang tua dulu. Itu amalan yang Allah cintai kan. Sholat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua, baru jihad. Misalkan begitu. Jadi keutamaan urusan bagi setiap orang bukan atas dasar pikirannya dia. Tapi atas dasar pengaturan Allah pada setiap orang. Siapa yang Imam Tirmizi ya, atau saya lupa ya, kalau nggak salah Imam Tirmizi yang mau sekolah gitu ya, mau ketika usia anak-anak remaja itu semuanya apa namanya pergi ya, ketika usia itu untuk menuntut ilmu gitu kan, mungkin ke pesantren lah begitu ya kalau zaman sekarang ya, untuk belajar tentang agama, tapi beliau ini semangat belajarnya sangat tinggi. Tapi kemudian ada orang tua yang tidak bisa ditinggal gitu. Sehingga akhirnya ya sudah, dia mengorbankan ambisinya, keinginannya karena ada amal yang lebih penting, karena dia harus merawat orang tuanya. Yang ada beliau yang jadi ulama besarnya gitu. Bukan yang pergi belajar sekolah agama gitu. Kenapa itu terjadi? Karena beliau diberi petunjuk untuk mengambil satu urusan yang menurut Allah itu lebih penting bagi dia saat ini. Dan itu akan membuat Allah lebih senang gitu, Pak Mus. Nah, jadi bayangkan betapa kompleksnya. Jadi nggak mudah memang, Pak Mus. Ya, jadi kalau nanti Pak Mus akan bicara, kadang kita itu antara ngoyo dan sabar. Ya, gimana tahu kita terburu-buru, kita jihad kuat, bersungguh-sungguh, dengan kita ya kayak masih setengah-setengah gitu ya. Kalau urusannya belum jelas ya jangan jihad. Kan yang repot itu urusannya belum presisi, terus kitanya sudah mencurahkan semua kemampuan, waktu, tenaga, ternyata belakangan baru tahu, kamu tuh bukan itu yang harus dikerjain. Yang harus dikerjakan yang ini gitu. Jadi orientasi arah kiblat setiap orang itu sangat-sangat penting. Nah, itu caranya adalah ya sa'i itu berlari-lari kecil sambil tawaf yang vertikal supaya makin terbuka begitu ya. Jadi dengan dia melakukan tawaf kecil itu, lari-lari antara dua bukit itu, dengan pemetaan sumber daya dan tipikal pertanyaan yang Allah hadirkan pada kehidupannya, dia berusaha untuk bergerak untuk menjawab persoalan itu dulu, gitu kan ya. Nah, berlari-lari kecil, jangan-jangan ini, gitu kan. Sampai pelan-pelan Allah akan buka, ya betul itu, masuk lagi lebih dalam, masuk lagi lebih dalam. Nah, jadi setiap orang itu sudah ada kedudukan, sudah ada peran, gitu kan ya. Makanya tadi Allah yang, kenapa kok mereka jadinya yang membagi-bagi rahmat Robmu? Sesungguhnya kamilah yang telah membagi-bagi rahmat, ya, dengan kami memberikan tadi ya, kedudukan yang berbeda-beda lah, kira-kira begitu ya.
sebagian kami tinggikan kedudukannya dari sebagian yang lain agar satu dan lain bisa saling mempekerjakan, gitu kan ya. Nah, kan kita akan mau casting peran orang lain karena kita lihat bahwa kayaknya kalau saya ambil peran itu tuh penting buat agama. Memang penting buat agama. Tapi yang di sisi kamu ini juga penting buat agama. Nah, kamu spesifik perannya untuk mengisi saf yang ini. Jadi nggak ada yang nggak penting sebenarnya gitu. Tinggal mana yang lebih penting sesuai yang Allah kehendaki bagi setiap orang untuk megang safnya gitu. Kira-kira gitu sih Pak Mus. Ya. Silakan nanti kita diskusi aja ya, diperdalam lagi. Alhamdulillah, makasih Kang. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat. Mungkin berikutnya Mbak Rina Sukma ya. Silakan Mbak Rina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mau WA Kang Indra tapi kok panjang. Kecepatan ini lebih cepat open mic, Mbak. Jadinya nggak jadi. Kang Yudi, saya pengen apa ya namanya ya? Mungkin pertanyaannya gini deh. Bagaimana Kang memahami tawakal itu dengan benar, gitu ya? Karena kan setahu saya ini kan terkait dengan tauhid ya Kang ya, keyakinan bahwa keyakinan yang tinggi gitu ya akan Allah terhadap apa yang kita lakukan gitu. Agar hal ini menjadi betul-betul berjarak maknanya dengan menyerah pada keadaan yang tadi Kang Yudi paparkan itu gitu. Kemudian mungkin batas atau bagaimana atau batas apa yang mengukur bahwa kita sudah sampai kepada ketawakalan itu gitu. Jadi jangan sampai yang selama ini mungkin kita merasa sudah tawakal gitu ya, padahal sebetulnya belum gitu. Yeah. Seperti tadi Kang Yudi sampaikan itu gitu. Yeah. Nah, kemudian adakah rasa hati yang bisa kita rasakan gitu ya ketika kita memang sudah benar pada tahap ketawakalan itu? Mungkin itu Kang Yudi, mohon pencerahannya. Iya. Hatur nuhun Kang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat kompak, masif tapi kompak. Iya, alhamdulillah. Iya Mbak Rina, jadi yang dari yang terakhir dulu, tawakalnya benar, maka dia akan menguasai dunia. Jadi kalau seseorang itu menguasai, kalau tanda bahwa tawakal seseorang itu sudah benar, maka semua urusannya itu akan terkuasai, gitu. Jadi dikatakan orang yang tawakal itu orang yang paling kuat adalah orang yang tawakal. Dia bisa menembus batas-batas halangan ya. Semua keterbatasan, semua keadaan yang dia hadapi hari ini bisa dia tembus dan memperoleh hasil yang di luar dugaan gitu. Kenapa? Karena Allah cukupi semuanya gitu. Tapi kenapa kita ini dikasih tipikal satu masalah yang mungkin sudah bertahun-tahun menjadi tema dalam kehidupan kita masih belum bisa menembus batas itu. Sehingga kita terkungkung oleh keadaan itu cukup lama sampai hari ini kan. Tapi kita merasa sudah berdoa, sudah bertawakal. Itu artinya belum gitu. Itu artinya belum gitu. Artinya belum sempurna ya. Mungkin sudah tawakal tapi jalan keluar itu akan diberikan kepada yang bertawakal dengan sesungguh-sungguhnya tawakal. Jadi tadi yang saya katakan bahwa tawakal itu adalah kita punya satu, tadi kan ya, bersemangat, termotivasi lah ya, untuk mengejar hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi kita harus mengejar yang namanya kebaikan bagi diri kita. Nah, ketika kita sudah menetapkan tujuan bahwa ini kalau ini yang baik ini adalah harusnya begini nih ya, secara agama tentunya ya. Nggak boleh ada status quo misalnya, segala sesuatu itu harus sampai clear di ujungnya kalau persoalan itu harus tuntas. Tapi untuk mencapai ke sana rasanya berat karena banyak hal-hal yang kalau kita tempuh, kita khawatir dengan konsekuensi yang mungkin terjadi ketika kita menghadapi urusan itu. Nah, seringkali kita nggak sampai untuk menyelesaikannya karena ketakutan kita, takut nggak berhasil, takut makin runyam, dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya
apa namanya, akhirnya kita diikat oleh keadaan yang sama dengan cukup lama gitu. Nah, tapi kalau bukti tawakalnya benar tuh akan ada jalan keluar yang tak terduga dan hasil yang di luar ekspektasi gitu. Nah, caranya adalah tadi, kalau kita nih ada masalah tapi kemudian kita punya kemampuan juga. Jadi kita itu kan selalu Allah berikan itu, setiap orang punya masalah dan setiap orang punya kemampuan. Gitu kan. Dan kemampuan dia seringkali, kalau masalahnya itu misalkan 100%, kemampuannya cuman 40% secara akliyah lah begitu ya, untuk menyelesaikan masalah. Berarti kurang defisit daya 60%. Yang 60%-nya akan Allah cukupkan menjadi 100% sehingga masalah itu selesai. Kalau yang 40%-nya berhasil kita aktifkan secara total. Jadi kalau orang misalkan bikin bisnis model, dia punya kemampuan tadi 5 hal, yang dia pakai baru 3, maka Allah nggak akan kasih kekurangannya. Hingga dia menggunakan semua perangkat yang sudah Allah kasih dulu, 5-5-nya, itu pun masih kurang, tapi karena udah habis dayanya, maka baru Allah kasih pertolongan dari hasil tawakalnya. Sehingga urusan-urusan yang jauh lebih besar dari dayanya itu dia bisa tembus terus gitu. Nah, kira-kira gitu sih, Mbak Rina. Jadi memang saya bilang ini kan masif ya. Pertanyaannya kompleks tapi masif. Jadi jawabnya juga nggak mudah. Tapi intinya manusia sering terjebak oleh sifat lemah. Tadi di hadis yang pertama nih yang ada di layar, kan kita harus bersemangat ya terhadap hal yang bermanfaat dan minta pertolongan Allah. Serta jangan lemah. Tapi lemah itu kita menghalangi diri sendiri karena belum mencoba, udah takut. Nanti kalau saya coba ternyata malah nggak berhasil. Nah, kalau saya nanti melakukan sesuai yang saya bayangkan ternyata urusannya jadi runyam gimana, mending kayak gini aja lah. Kita menerima keadaannya gitu karena kita takut, karena kan keluar dari zona nyaman ya ketika orang harus menyelesaikan sebuah problem gitu. Nah, kira-kira itu Mbak Rina, nanti ditanyakan lagi aja kalau kurang, silakan ditanyakan di grup juga, tapi harapannya sih saya mulai nyoba nyambung ya, sahabat-sahabat, materinya dari 3 minggu ini. Jadi nggak tiba-tiba loncat materinya beda, tapi ada kaitan tema gitu, tentang bagaimana kita bekerja sesuai dengan model terbaik ya, agar di situ Allah menjadi ridho dan bisa menjadi amal soleh gitu ya. Dan itu kalau kita punya masalah spesifik begini, maka kita harus bergeraknya spesifik begini juga gitu, sesuai dengan yang Allah ajarkan dan kemampuan yang ada di kita gitu. Nah, kira-kira gitu. Iya, baik. Mungkin nanti kalau misalnya ada lagi yang ini saya tulis saja kayaknya ya, Kang. Ditanyakan lagi aja di minggu depan, Mbak Rina. Baik. Kemarin itu Kang, saya sebetulnya jika memang ada hubungannya gitu dan bisa dibahas juga gitu, apakah ada hubungannya dengan ini Kang? Kadang-kadang orang itu yang bekerja dengan penuh persiapan gitu ya, dengan orang yang bekerja yang tiba masa tiba akal gitu ya, tiba masa tiba akal itu justru ini yang saya jumpai gitu ya Kang ya. Itu justru ya memang itu mungkin unsur laki juga ada ya Kang ya. Tapi ini artinya fenomena apa gitu ya? Kadang-kala justru yang tiba masa tiba akal ini justru lebih hasilnya justru lebih nampak dan artinya untuk sekelilingnya justru manfaatnya itu bisa dirasakan. Nah, kalau kayak gitu tuh fenomena seperti apa tuh Kang? Ya, ini sebenarnya pertanyaan minggu lalu sih, topik minggu lalu. Ya, biasanya memang manusia lebih kreatif ketika sudah dekat deadline gitu, Mbak Rina. Ya karena apa? Karena tingkat kebutuhan untuk menyelesaikannya jadi lebih tinggi, sehingga ada harapan ditolong Allah itu lebih besar. Ya, kalau dia punya cukup waktu, dia bikin perencanaan, seringkali terus orang hanya sekedar mengandalkan rencananya.
sehingga hatinya itu di dalam membutuhkan bantuan Allahnya jadi kurang, karena dia lebih mengandalkan si punya waktu panjang bisa memanage ya. Tapi kalau dia tadi sudah mendekati, si hati itu tanpa disadari itu memohon pertolongan Allah. Karena nih besok harus selesai, gimana ya Allah? Ya sambil dia bekerja kan. Tiba-tiba banyak inspirasinya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah dicicil pekerjaan sambil terus menghadirkan Allah. Jadi bukan yang di ujung udah mepet baru ada inspirasi, ataupun yang rencana jauh-jauh, enggak. Yang bagus adalah yang bisa adil melakukan perencanaan, tapi selalu melibatkan Allah dalam tahapan itu. Itu nggak mudah itu sangat tidak mudah. Ya karena kan seakan-akan waktunya masih lama, jadi belum punya urgensi, belum punya kedaruratan. Jadi manusia itu sering kali harus diuji dengan darurat baru bisa doa gitu. Nah itu fenomenanya seperti itu sebenarnya Mbak Rina. Jadi kalau minggu lalu saya bilang kalau kita belajar mengalir dengan akal itu akan begitu. Nggak ada kalau kerja semua tuh, kalau kerja mepet itu pasti akan jadi nggak adil kepada yang lain. Ya, kalau kita bisa manage waktu dengan baik, kita bisa lebih adil untuk membagi ritme kehidupan dengan keluarga, untuk ibadah, untuk banyak hal ya. Kalau kita bisa manage waktu, hanya seringkali terhijab oleh ketenangan karena waktunya masih lama. Sehingga ke Allahnya kurang harapnya gitu. Gitu mungkin, Mbak Rina. Oke, Kang. Berarti masing-masing ada plus minusnya ya. Yang penting Allahnya harus selalu hadir gitu kan. Iya, betul. Betul, Mbak Rina. Oke. Hatur nuhun. Iya, sama-sama, Mbak Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk sesi hari ini mungkin kita sudahi dulu ya sampai di sini. Di BPL baru selesai berkumandang azan zuhur. Insya Allah untuk sesi ini juga tadi kata Pak Yudi masif ya. Untuk mengetahui 40%, 30%, 100% kemampuan kita juga, ya itu juga PR juga ya, maksudnya banyak perenungan, banyak mohon ke Allah Ta'ala-nya, karena Allah Ta'ala paling hafal kita pribadi. Iya. Baik sahabat-sahabat, bagi yang berkelapangan untuk membuka kameranya untuk sesi dokumentasi, maka dipersilahkan sambil nanti ditutup oleh Pak Yudi. Hatur nuhun Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi rezeki oleh Allah. Hari ini bisa menggelar kajian Rabu. Saya pun masih belum putus materi lah begitu ya. Masih belum putus inspirasinya karena mungkin masih banyak persoalan yang Allah hadirkan dalam kehidupan diri sendiri ya. Tapi berkahnya adalah itu sebenarnya ya. Kalau manusia sudah tidak ada persoalan, jadi kayak berhenti gitu. Ya, mungkin persoalan itu Allah bikin intensitasnya lebih banyak di diri orang itu karena Allah ingin dia cepat belajar, karena banyak orang lain yang membutuhkan gitu. Nah itu jadi hampir rata-rata peluang terbesar kita adalah dengan menjawab yang menjadi problem kita dulu sendiri dengan mohon kepada Allah ya tentunya ya. Kalau itu terjawab, biasanya nanti yang ngantri jadi kliennya, jadi konsumennya, jadi pasangannya adalah orang-orang yang mengalami hal yang sama dalam kehidupannya gitu. Sehingga kita kan dulu pernah punya masalah, kita pernah pesimis, pernah depresi barangkali ya terhadap kehidupan yang menimpa diri kita sendiri. Tapi ketika kita kemudian belajar bahwa takdir itu sebenarnya baik semuanya, akhirnya dia mempunyai khazanah pengetahuan yang itu menjadikan dia punya misi dalam kehidupannya. Menjadi manusia yang bermanfaat, karena nanti antri orang-orang yang membutuhkan pencerahan khusus di tipikal masalah yang itu. Gitu. Jadi membantu manusia-manusia yang sedang dalam kebingungan, diingatkan lagi kepada Allah bahwa ini ada jawabannya, dan Allah pernah menguji dalam kehidupan saya, tapi saya tidak menyesali gitu, karena di balik itu sampai keluar hikmah buah pengetahuannya ya, yang menjadikan saya adalah saya hari ini yang jadi punya manfaat gitu. Nah itu sahabat-sahabat, jadi jangan terlalu cepat menjadi lemah dengan kondisi kehidupan hari ini. Itu kurikulum,
Cuman kalau nggak selesai-selesai kuliahnya ya stres juga. Jadi harus cepat wisuda gitu ya. Kalau nggak ya di ujian terus, nggak lulus-lulus, ya frustasi juga gitu ya. Baik, itu aja sahabat-sahabat. Jadi semoga kita bisa aplikasikan semua pertanyaan dalam kehidupan masing-masing dengan kita belajar untuk menyikapinya ya sesuai yang Allah ajarkan melalui Al-Qur'an. Kita bisa diberi stempel manfaat bagi orang lain khusus untuk menyeru manusia di bidang problem itu gitu. Nah, semoga ya kita semua menemukan makna kenapa kita dihadirkan di dunia ini dan memang menjadi manfaat dan bisa berkontribusi untuk menolong agama sesuai dengan takdir kehidupan masing-masing. Baik, sahabat sekalian, mari kita akhiri kajian hari ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.